Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan dan Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita mau sama-sama membahas satu tema yang menarik sekali di dalam kesempatan acara hari Kamis, ngopi sore bareng bersama dengan Familyverse. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Krisna Dewi Maharti. Hari ini kita membahas satu topik yang menarik soal makin cinta di masa new normal. Ya, sahabat keluarga, banyak yang bilang bahwa masa new normal ini adalah masa yang dipenuhi dengan begitu banyak perubahan. Setuju nggak sahabat keluarga? Tentunya salah satunya adalah di masa new normal ini kita tahu ada yang namanya social distancing ya. Ada physical distancing di mana kita nggak bisa deket-deket nih. Pergi makan di luar aja kita duduknya tuh agak berjauh-jauhan ya, dibatasi oleh 2 meja. Jadi ada di ujung sama di ujung. Itu baru ngomongin soal makan sahabat keluarga. Lalu gimana terkait dengan relationship, terkait dengan relasi, terkait dengan kehidupan pasangan suami istri di masa-masa new normal. Secara khusus kalau pasangannya mungkin sudah masuk kerja gitu ya, pasti pulang pun kan gak bisa langsung memeluk kekasih tercinta ya, tidak bisa memeluk istri tercinta, tidak bisa memeluk suami tercinta, bahkan pulang pun dianjurkan untuk mandi dulu karena nggak tahu kan ya ketika di luar itu kemana. Dan kita tahu bahwa saat ini situasinya meskipun kita sudah masuk masa transisi dari masa new normal, tetapi kalau kita baca updatean status terkait dengan jumlah orang yang terkena pandemi COVID-19 ini, justru semakin hari juga tidak menjadi semakin berkurang. Hari ini saja tadi saya sempat lihat di Line itu update status kurang lebih hampir mencapai 1.200 orang per hari ini yang terkena COVID di seluruh Indonesia. Dan tentunya bagi kita itu adalah sesuatu hal yang cukup memprihatinkan dan cukup banyak di antara kita juga bertanya-tanya. Halo Bu Krisna, selamat malam. Wow. Merah corona. Luar biasa nih Bu Krisna ini. Bu Kris, gimana kabarnya Bu Kris? Baik, sehat, puji Tuhan ya. Sehat-sehat ya, aman-aman ya di masa new normal ya Bu. Aman. Bapak udah mulai ngantor? Belum. Jadi makanya nggak salah. Gimana Bu? Kalau Bapak kan memang usia udah di atas 50 tahun ya. Jadi memang diwajibkan hadir, itu pun seminggu baru 2 kali, itu yang masih usia-usia yang produktif. 30. Oke. Tapi berarti ini masih terus ya menikmati kebersamaan di rumah ya. Jadi nggak salah nih kalau kalau Bu Krisna ngangkat satu tema yang menarik nih ya, soal makin cinta ya. Cuman persoalannya nih Bu, ada banyak sahabat-sahabat keluarga yang sekarang sudah mulai harus kerja kan ya. Udah mulai harus kembali beraktivitas, berjibaku lagi dengan hidup ini, berjibaku dengan banyak hal. Kalau menurut Bu Krisna sendiri ngomongin soal new normal, apa sih artinya new normal buat Bu Krisna? Ya, new normal itu kan memang sebuah tatanan kehidupan baru ya, yang memang itu ada kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Jadi new normal ya bagaimana kita memiliki sebuah tatanan kehidupan yang baru ya, seperti yang memang sesuai dengan protokoler pemerintah, kaitannya dengan kesehatan, gitu ya. Kalau dulu misalnya jarang cuci tangan, ya sekarang masuk rumah pun harus cuci tangan, sepatu harus dilepas, kaos kaki semuanya harus diganti dengan sandal yang dalam rumah gitu ya. Kemudian pakai masker, jaga jarak, kemudian mengurangi kongko-kongko ya. Selama ini kan kita kadang-kadang jalan-jalan ke mall ya, ngopi, atau mungkin kita makan-makan bersama dengan keluarga. Tapi ini memang mau nggak mau ya dalam keluarga kami sendiri kita terapkan untuk tidak melakukan hal itu dulu, untuk keluar rumah ataupun untuk makan-makan bersama di luar. Bagian dari kami menghormati ataupun menjalani masa-masa new normal ini dengan protokoler kesehatan. Jadi ya tatanan kehidupan baru itu memang kita harus lakukan. Betul. Kalau menurut Bu Krisna nih, new normal ini seberapa sih berpengaruhnya terhadap relationship sebelum kita ngomongin soal makin cinta ya Bu? Ada nggak dampaknya nih kalau menurut Bu Krisna terhadap relasi kira-kira di masa new normal? Ada ya? Kan kalau misalnya saya mau keluar rumah saja gitu ya, sebentar aja misalnya cari sayuran, pasti suami akan ingetin, masker ya. Oh iya ya, jadi
kami saling lebih memperhatikan, mengingatkan gitu ya, karena memang kami saling mencinta gitu ya, kami saling perhatian, kami nggak mau satu sama lain kemudian sakit atau bahkan nanti merepotkan semuanya. Jadi relasi memang lebih, mungkin kalau saya juga lebih rewel ya dalam bicara. Misalnya anak-anak barusan dari olahraga di luar, ayo cuci tangan, baju ganti cepetan, keramas, barusan keramas mah, ngapain keramas lagi? Jadi relasi itu semakin dekat, tetapi jangan sampai kita juga nyinyir ya, banyakkan ngomong. Itu nanti bisa merusak relasi kita antara dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Wah, ini menarik nih, karena kalau saya dengerin pendapatnya Bu Krisna justru melihat dari perspektif yang berbeda ya. Ada beberapa orang justru merasa bahwa masa-masa new normal ini nih jadi bikin di dalam relasi jadi tambah beban. Yang tadinya bisa ngobrol deket-deket, sekarang ngobrol harus jauh-jauh. Yang tadinya mungkin, ya kan Bu, kalau misalnya orang yang biasanya mungkin kemana-mana pegangan tangan, sekarang udah banyak orang yang rada insecure kan. Insecure merasa bahwa gini, aduh kamu udah dari mana aja? Udah cuci tangan apa belum? Kamu pegang tanganku, bisa kayak gitu ya. Tapi menarik nih, Bu Krisna justru mulai dari sudut pandang yang berbeda. Dan menurut saya memang akhirnya kita bisa belajar nih soal bagaimana bisa makin cinta di masa-masa new normal. Kalau menurut Bu Krisna sendiri, cinta itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya, pastinya cinta itu bukan sekedar I love you, you love me, love-lovean gitu ya. Tetapi kan bagaimana kita mengekspresikan perasaan kasih, termasuk di dalamnya ada perhatian gitu ya, rasa sayang, ada kepedulian, ada pengorbanan gitu ya. Jadi itu yang memang harus ditingkatkan berkaitan dengan di masa new normal ini. Misalnya kemarin suami saya ada undangan rapat gitu ya, rapat di RT gitu ya. Waduh Pak, kalau rapat di RT kemudian nanti banyak berkerumun, kok jangan dulu, saya bilang gitu. Coba kalau ada ide-ide pakai WhatsApp grup dulu, gitu ya. Tapi gimana ya, nggak enak, bukan masalah nggak enak gitu ya. Jadi kita ngomong baik-baik sebagai perhatian, akhirnya ya itu semua karena aku sayang kamu gitu ya. Nanti takutnya namanya kerumunan banyak orang ya, untuk rapat di RT RW ya memang untuk menentukan batas-batas bagaimana keamanan di lingkungan ini, pintu-pintu mana yang sudah harus boleh dibuka, pintu belakang atau pintu gerbang depan yang harus sudah masih ditutup. Nah itu memang kan perlu ide-ide. Saya bilang ke suami, coba kamu lewat grup WA dulu aja gitu ya. Ya sudah deh, itu satu sisi seperti itu. Di dalam kita mewujudkan perasaan cinta, perhatian di masa-masa new normal itu salah satunya contoh yang konkret ya seperti itu kami berikan. Oke, menarik. Kalau menurut Bu Krisna sendiri, kenapa justru di masa new normal ini kita harus makin cinta nih? Soalnya kan ini tema yang kita angkat ya Bu. Seolah-olah kan memang ada persoalan tuh di luar sana yang seperti saya bilang tadi tuh. Bagi beberapa orang masa-masa new normal ini adalah masa yang cukup berat untuk sebuah relationship. Ya, misalnya kalau suami istri mungkin masih tetap bisa ketemu setiap hari. Buat yang LDR-an nih udah makin dipisahkan oleh jarak dan waktu nih masa-masa new normal. Apalagi banyak pembatasan. Kalau menurut Bu Krisna, kenapa kita harus makin cinta di masa new normal? Karena kenyataannya juga semakin banyak orang ribut kan di masa new normal ini. Semakin banyak konflik ya. Kemarin ada suami yang mau bunuh istri. Ada juga tadi pagi saya dengar di televisi itu bagaimana istri menganiaya anak tiri hingga meninggal. Relasinya nggak bagus dengan suami gitu ya. Karena faktor ekonomi, ketidakpuasan. Ada seorang ayah membunuh, membakar 2 anaknya dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini kan banyak sekali kekerasan meningkat ya, KDRT dalam rumah tangga gara-gara pandemi COVID-19 ini. Beberapa orang juga curhat ke saya konseling gitu ya. Waduh Bu, ini semakin kami ada di rumah terus semakin ribut, semakin saling mencurigai, tidak ada keharmonisan. Kemudian imbasnya ke anak-anak juga gitu ya. Ini yang kalau kita nggak bijak, kita akan bisa saja mengalami hal-hal yang relasinya semakin buruk. Makanya kenapa kita harus makin cinta dengan penuh perhatian, dengan penuh rasa sayang, dengan penuh kepedulian dan pengorbanan yang lebih, supaya memang itu menciptakan sebuah suasana yang enak di dalam keluarga. Ya, yang nyaman, auranya, atmosfer dalam keluarga itu aku dikasihi, aku ditolong, aku dilayani, ya itu kan cinta itu seperti itu, fokusnya pada orang yang kita cintai, bukan apa yang aku minta, tapi kita ini merasakan kita diperhatikan, kita dikasihi,
Beda dengan tadi yang saya bilang nyinyir loh ya, bukan dengan nyinyir tapi dengan perilaku kita. Pak, maskernya Pak, Mas jangan lupa maskernya itu, ayo gitu ya, makan dulu jangan terlambat misalnya. Itu kan juga untuk membangun stamina kita tetap sehat di new normal ini. Nggak boleh minum es ya, karena ini udaranya sudah sangat buruk ya, cuacanya ini kadang-kala mendung, kadang-kala terik. Kemudian kita harus diminta untuk banyak minum air hangat. Itu kan juga bagian dari wujud cinta untuk memperhatikan pasangan kita, ya. Makanya sebetulnya harus pakai seni, Pak Endi, dalam mencintai itu. Setelah pandemi ini. Menarik nih ngomongin soal seni mencintai. Sebelum Bu Krisna gali lebih dalam ya. Yang menjadi persoalan adalah begini Bu, yang seperti saya bilang tadi tuh. Kalau Bu Krisna sama suami mungkin ngomong begitu, suami nih tahu, oh iya istriku ngomong kayak begitu karena memang dia perhatian sama aku. Karena memang dia mengasihi aku. Tapi buat beberapa orang pada kenyataannya seringkali itu tuh jadi kayak bumerang ketika ngingetin, kamu cuci tangan. Dibalikin begini, kenapa? Kamu nggak percaya sama aku? Kamu udah nggak mau sama aku? Misalnya kayak gitu ya Bu. Terus misalnya diingetin, kamu jangan jajan di luar, makan di rumah aja. Kenapa emang kalau aku jajan di luar? Kamu nggak suka dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Jadi timbul konflik-konflik baru nih. Ternyata tidak semua orang kan punya perspektif yang sama dan menjadi semakin complicated ketika sama-sama terus di rumah. Makanya terjadi yang seperti yang tadi Bu Krisna cerita kan. Akhirnya masalah menjadi semakin meruncing. Nah, ngomongin soal seni mencinta itu seperti apa Bu? Kalau seandainya kondisinya kayak begitu tuh, kira-kira menurut Bu Krisna gimana? Ya, termasuk di dalam tadi yang Pak Endi katakan, banyak orang, kamu nggak percaya aku ini bersih, kamu nggak percaya banyak amat gitu ya, itu pakai seni. Artinya kalau seni itu kan sesuatu yang indah, ya bisa dinikmati orang lain. Nah, mari kita meresponnya pun indah. Makanya kalau sampai orang lain atau pasangan demi pasangan kok justru saling menyalahkan, saling curiga, aku bersih, kamu nggak usah takut, ngapain sih ngatur-ngatur? Itu berarti letaknya di relasi komunikasi yang nggak bagus. Jadi sebetulnya mereka dalam komunikasi sendiri kan ada seninya, Pak. Ya. Betul. Ayo, sudah cuci tangan belum? Kayaknya belum. Tadi Papa masuk rumah belum cuci tangan, misalnya. Mama kok ngeluyur aja ke dapur ya? Masuk dari luar belum cuci tangan di luar. Kami pun di rumah tuh menyiapkan. Ada satu kran gitu ya. Sama ada ember, ada dua bahkan di garasi kami, satu itu kran. Yang dimasuk rumah pun ada sebuah tampungan air, sehingga siapapun yang memang mau masuk rumah setelah entah olahraga, entah suami saya kan suka bersih-bersih nyapu pagi itu ya, karena kan tidak di kantor gitu ya, belum ke kantor. Itu juga masuk rumah juga harus cuci tangan dulu. Nah itu bagian dari menggunakan seni itu yang mari kita ciptakan gaya komunikasi yang indah, sikap-sikap yang indah. Karena seni tadi adalah hasil karya manusia yang indah, yang bisa dinikmati orang lain. Minimal senyuman gini Pak Endi. Pak Endi senyum kan juga istri senang. Saya juga suami senang gitu. Wah, ini menarik sekali nih, soalnya memang yang menjadi persoalan adalah ketika kita melakukan dengan salah, cara menyampaikannya akhirnya maksud baik kita pun tidak tersampaikan dengan tepat ya, orang menangkapnya berbeda. Oke, berbicara soal makin cinta nih, kalau Bu Krisna sendiri mungkin punya tips-tips nggak nih Bu Krisna, gimana caranya di masa new normal ini bisa makin cinta dengan pasangan? Nanti Bu Krisna harus cerita juga soal pengalaman Bu Krisna sama sang suami tercinta. Boleh Bu Krisna? Pastinya kalau kita saling mencinta itu, pertama jangan kita pelit-pelit untuk mengekspresikan perasaan cinta itu sendiri. Jadi buang rasa gengsi. Misalnya kita sebetulnya masak gitu ya, kemudian belum matang nih suami, udah matang belum? Udah lapar nih. Kadang-kadang kan kita juga kalau kita nggak punya cinta, ini dari tadi kita udah nguplek di dapur, sabar dulu, kenapa sih nanya-nanya matang belum gitu ya? Misalnya. Jadi kita belum Pak, nih mau nyicipin apa? Jadi kita sendokin dulu kuahnya dulu karena dagingnya belum matang atau mungkin ayamnya atau apanya yang belum matang. Mau cicip dulu nih, 5 menit lagi. Ya kemudian kita bisa cium gitu ya. Sabar ya sayang. Duduk di ruang tengah sana. Nanti baru tak kasih yang hidangan yang paling enak. Jadi kita sendiri memang mengekspresikan dengan tindakan melayani atau dengan senyuman, dengan pujian. Walaupun sebetulnya kita sendiri juga sedang lelah. Nah ini yang memang kita, saya bilang seni, itu fokusnya juga mencintai itu pada pasangan kita. Suami saya nyapu,
nyapu gitu ya, dan kemudian mau masuk ke ruang tamu gitu ya, setelah cuci tangan gitu ya. Sudah ada kopinya belum misalnya? Oh iya belum gitu ya. Tidak apa-apa nih, saya dikasih bunga kamboja. Pak Edi kan pernah ke rumah saya, gitu, istilahnya ada kamboja dari Jepang itu ada warna merah, ada pink, ada kuning. Itu suami saya sering nyapu sambil kemudian menyelipkan kalau masuk ke rumah tuh, nih tak bawain satu. Itu bagian mencintai. Dia lelah. Ternyata kopi belum tersedia misalnya, atau tehnya belum siap. Tapi dia sudah membawa bunga ke saya. Intinya untuk tips mencintai gitu ya, buat follower yang saat ini mendengarkan acara kita gitu ya. Jangan pelit-pelit mengekspresikan gitu ya perasaan kita. Ya harus aktif kitanya. Kita harus proaktif bahkan gitu ya untuk mau memulai, mau melakukan sebuah tindakan atau ucapan kata-kata cinta, kasih. Itu jangan pelit ya untuk mewujudkan cinta itu sendiri sebagai suatu seni yang indah di masa new normal ya. New normal. Nah, tapi masalahnya kan tidak semua orang cukup bisa mengekspresikan, Ibu. Kalau misalnya Bu Krista memang tipenya adalah orang yang bisa mengungkapkan langsung, misalnya sabar ya sayang, pakai istilah begitu kan ya. Misalnya panggil di rumah, panggil bapak juga panggilnya beb, misalnya kayak gitu ya Bu. Nah, tapi kan kalau misalnya ada orang tertentu yang tidak seekspresif itu, apakah itu berarti menyatakan ekspresi cinta bisa dilakukan dengan hal yang lain? Ya, pasti orang kan berbeda-beda. Belum lagi dia dibesarkan oleh kultur keluarga yang ya ada yang kaku, dulu nggak pernah dicium, nggak pernah dipuji, kemudian ketika ngomong pun kemudian udahlah kamu anak kecil nggak usah ikut-ikutan misalnya. Jadi kan susah untuk mengekspresikan. Tentu tidak selalu harus yang kata-kata sayang atau kemudian dengan senyuman. Masing-masing orang punya karakter tersendiri. Tapi minimal mari kita belajar bahwa cinta itu memang harus diekspresikan, ya, entah melalui tindakan, entah melalui sebuah ucapan gitu ya, atau sebuah perhatian kecil. Jangan kemudian kita kaku kayak robot. Aku dulu nggak oleh orang tuaku, nggak ngerti. Kita kan sudah dewasa, bisa belajar. Memang kadang-kadang natur itu bawaan alamiah dalam diri seorang kan beda-beda. Ada yang bisa mengekspresikan dengan mudah, ada yang susah. Tetapi kita bisa belajar minimal melakukan tindakan kalau memang nggak bisa ucapan. Itu penting supaya pasangan kita merasa nyaman dengan kita, kehadiran kita, dan juga mereka pun mengerti kalau memang dengan bahasa yang sederhana pun, nih tak bawa ini, tadi ada orang jualan getok misalnya. Ya, lewat kamu kan suka Tom ini. Cuman mungkin ditaruh aja nggak ngomong juga dia ngerti ini buat aku. Tadi suamiku beli, mungkin cuma ditaruh di meja makan atau di ruang tamu atau di ruang tengah keluarga. Tapi dia nggak bisa ngomong yang cinta, sayang. Tapi saya pastikan relasi hati itu memang yang utama untuk bisa mengerti ekspresi cinta masing-masing pasangan kita. Ini menarik banget Ibu, karena memang satu hal yang unik dari sebuah relationship ya, kalau aku ngelihat bahwa satu hal yang unik dari sebuah relasi itu adalah bahkan ketika kita tidak mengungkapkan pun, orang yang paling terdekat dengan kita biasanya mereka bisa menduga-duga, walaupun memang tetap ada quotes yang bilang maksudnya kita harus berani mengungkapkan sesuatu apa yang ada di dalam pikiran kita, karena orang nggak mungkin bisa baca pikiran kita karena mereka bukan Tuhan. Tetapi sisi yang lain adalah keunikan dari sebuah relasi itu adalah ketika dua orang bisa saling tahu sama tahu gitu ya, meskipun cuma lewat tatapan mata gitu ya, kayak udah ngerti, oh dia lagi pengen ini, oh dia lagi pengen itu gitu kan ya. Oke, menarik sekali. Terus selain jangan pelit-pelit mengekspresikan, apalagi Bu Krishna biar makin cinta? Ya, makin cinta ya tentunya perhatian ya. Artinya kita terlibat dalam kehidupan dia, gitu ya. Jangan sampai ketika kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu di new normal ini, misalnya kita sudah nyiapin, suami saya kan udah nyiapin itu ya untuk cucian tangan di depan rumah gitu ya. Itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian kalau dia mengatakan mama cuci tangan, kemudian saya ngapain sih? Kan nggak bisa seperti oke, ya terima kasih, jadi cuci tangan ada sabun cairnya. Artinya kita perhatian seperti itu ya kita responi ya, saling memberikan respon, saling perhatian gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Selain tadi mengekspresikan cinta, jangan pelit-pelit
Ya, ini penting sekali. Karena kalau kita nggak ada pengertian, nanti nggak ada kekompakan, nggak ada kerjasama, nggak ada saling melengkapi. Satu sama lain merasa berjuang sendiri. Udah dibikin cucian tangan di masa new normal, sekalipun belum pernah aku lihat kamu cuci tangan. Ya, aku sukanya di dapur kok cuci tangannya, kerannya lebih kenceng misalnya. Jadi kan ini kan egonya yang dikedepankan. Jadi dalam cinta di masa normal ini bagaimana kita makin cinta, karena ini sesuatu yang sulit kan Pak Edi. Situasi yang sulit ini kalau kita nggak ekstra semakin cinta, aduh ya pasti akan menimbulkan tadi konflik demi konflik. Karena masa new normal ini masa banyak perubahan. Kita beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru. Kalau kita nggak makin cinta dengan mengekspresikan cinta, saling pengertian, komunikasi yang bagus gitu ya, kerjasama yang baik, ini yang dibutuhkan. Pasti nanti akan semakin bisa merusakkan relasi kita. Akibatnya ya konflik demi konflik. Jadi itu yang bisa dilakukan tadi, ekspresikan cinta, yuk saling pengertian dengan kerjasama, kemudian saling kita melengkapi satu sama lainnya, supaya kita tetap menjadi satu, ya, satu hati, satu unity, berjalan melangkah bersama di masa menuju new normal ini. Kita nggak sendirian, ada yang bantu kok, pasangan kita, diri kita. Jadi walaupun susah perubahan ini, kita tetap semangat di dalam menjalaninya. Setuju gitu, sekali, karena memang seperti ada pepatah yang bilang bahwa jatuh cinta itu mudah, tapi memelihara cinta itu yang nggak mudah. Dan itu dibutuhkan usaha. That's why ketika kita seringkali ngomongin soal keintiman itu Bu ya, kita setuju bahwa itu adalah usaha bersama tuh untuk dilakukan supaya cinta itu makin tercipta dan cinta itu makin terbangun secara khusus di tengah-tengah masa new normal. Bu Kris, boleh dong kasih tips-tips praktis sama sahabat keluarga yang lagi ikutin IG Live kita dalam kesempatan malam hari ini soal bagaimana Bu Krisna dan suami bisa makin cinta? Saya sendiri membuat akronim ya supaya mempermudah buat followers ya, kita untuk mengingatnya dari kata cinta sendiri. Waduh, cinta. Untuk mencintai pasangan kita, cinta. C-nya itu kita harus ceria. Belajar untuk ceria. Ya, ceria itu pasti ada senyuman ya. Karena senyuman itu membuat kita dekat. Tidak ada jarak. Kita ini satu. Saya mau berhubungan dengan kamu. Saya mau menerima kamu apa adanya. Saya mau untuk berelasi terus dengan kamu. Itu dengan keceriaan kita. Kalau manyun, cemberut kan udah males berrelasi itu. Marah-marah ya. Jadi C-nya harus katanya Bu. C-nya harus ceria dulu gitu ya. Kemudian I-nya yang berkaitan dengan seni tadi, indah. I-nya itu indah. Mari ciptakan sesuatu yang indah ya. Yang indah entah ruangan dalam kamar tidur kita bersih rapi atau bahkan wangi gitu ya. Kemudian ruang keluarga kita tertata dengan api yang indah, termasuk kata-kata kita, sikap perilaku kita. Itu jangan kita egois, jangan kasar, jangan ngomong asal, ngomong jorok atau bahkan merendahkan martabat pasangan kita, jangan. Tapi yang indah, mau dibantu apa? Kadang-kadang kalau saya bangun pagi gitu ya, dengan suami habis kita doa, kemudian pengen makan apa hari ini? Apa ya? Kemudian saya kasih alternatif, mau sayur sop, atau mau lodeh, atau mau opor. Itu bagian yang indah untuk memulai hari-hari. Weslah, seenaknya mama, kadang suami saya gitu. Seenaknya kamu pengen apa, pasti aku makan. Oke, siap. Ya, gitu kan enak gitu ya. Itu bagian dari menciptakan sesuatu yang indah. Jadi I-nya indah. Kemudian N-nya itu negotiable. Negotiable itu jadi pribadi bukan kaku lah. Walaupun aku kan kepala keluarganya, aku ini pimpinan rumah tangga ini. Kamu istri mesti tunduk lah, ikutin kataku. Gak bisa. Kita harus menjadi orang yang fleksibel. Negotiable itu kan lentur ya. Kita bukan menjadi pribadi yang kaku. Ya, yang kaku. Kita bukan pribadi yang kaku, yang keras, tapi kita yang luwes, ya. Bisa kok apapun dibicarakan, ya. Kamu pinginnya apa? Apa nggak sebaiknya begini? Tapi nanti kalau begini akibatnya begitu, misalnya. Ya udah deh, ikutin apa kata papa saja. Tapi janganlah nanti malah buruk. Udah mama aja nggak apa-apa. Ini nanti kan lebih bagus. Ya, itu negotiable. Kita banyak diskusi, komunikasi timbal balik.
Walaupun tadi Pak Edi katakan ada orang yang tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, tapi sebetulnya hubungan yang harmonis itu adalah hubungan yang timbal balik. Ya kita ini kan bukan patung, bukan paranormal juga yang bisa menebak-nebak, ya mesti ngomong gitu kan. Ngomong yang indah-indah, yang lentur, makanya harus menjadi pribadi yang negosiable. Itu N-nya. Nah, kemudian T-nya itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di atas persoalan apapun, ya kesulitan apapun di masa pandemi COVID-19 ini menuju new normal. Kadangkala mungkin kita ekonomi merosot jauh, kadangkala mungkin kita stres, kecewa, lelah gitu ya di masa seperti ini, bingung mau sampai kapan. Ayo kita tough ya, memiliki pribadi yang tangguh, jangan mudah menyerah, ya tangguh itu miliki supaya cinta itu tetap bisa diberikan kalau kita tidak mudah menyalahkan keadaan atau kita tidak mudah untuk menyerah gitu ya. Tangguh, cinta itu harus tangguh ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu A-nya itu mari jadi kita orang-orang yang antusias dalam mencintai, ya, antusias dalam menjalankan peran kita sebagai istri, peran kita sebagai seorang suami yang melindungi, mengayomi, istri juga mendukung suami, mendoakan, memberikan kepercayaan, mencintai, itu kita mari antusias, jangan lembek, jangan melempem, istilahnya jangan kendor gitu ya. Karena kalau sudah kendor, malas-malesan ya sudah. Ini sebetulnya salah satu bukti kita nggak punya cinta. Tapi kok cinta itu selalu ada gairahnya, antusiasnya untuk bikinin makanan, bikinin minuman, mengajak kita untuk happy ya. Sekarang nggak bisa jalan-jalan ya, tapi apalah yang membuat kita antusias terlibat untuk melakukan suatu kebersamaan. Itu, jadi cinta itu Pak Edi. Wow, menarik sekali Bu Krisna. Ini tips-tipsnya tuh relevan banget untuk bisa dilakukan oleh sahabat keluarga, dimanapun sahabat keluarga berada ya, yang sekarang mungkin lagi bergumul dengan new normal nih, lagi bergumul dengan pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini kita juga nggak tahu kapan selesai. Bu Krisna kasih tips soal cinta. Jadi bersama dengan pasangan, mulailah bangun ceria. Keceriaan itu penting di dalam kita menjalani relasi. Orang yang ceria itu kan berarti orang yang belajar bersyukur dengan hidup gitu ya Bu Krisna ya. Bersyukur untuk keberadaan pasangan, bersyukur untuk setiap hal-hal yang baik, memberikan senyuman itu penting. Yang kedua adalah indah. Indah itu berbicara soal bagaimana kita bisa menjalani relasi kita itu sebagai sebuah seni yang begitu indah, mengungkapkan hal-hal dengan begitu baik sehingga orang tetap bisa melihat hal-hal yang positif ya. Cara mengungkapkan sesuatu itu juga butuh trik dan tipsnya untuk bisa menjadikan itu menjadi sesuatu yang indah. Negotiable itu juga penting karena relasi itu bicara masalah saling. Tadi Bu Krisna cerita, karena bukan cuma soal apa yang baik menurut saya, tetapi bagaimana apa yang baik untuk kita berdua. Apalagi di masa-masa pandemik, tangguh itu penting. Saya setuju banget. Ini tangguh ini tuh menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh banyak semua orang di dunia ini secara khusus di tengah-tengah pandemik yang berimbas kepada banyak hal. Dan antusias itu penting. Antusias untuk bersama-sama dengan pasangan, berjalan bersama, bergandengan tangan menghadapi situasi yang ada, dan antusias untuk belajar peka terhadap kebutuhan pasangan, pergumulan pasangan, sehingga cinta yang ada itu menjadi sebuah cinta yang indah. Wow, keren banget Bu Krisna untuk akronim dari kata cinta. Nah, sahabat keluarga mungkin coba boleh terapkan di rumah ya, yang biasanya masa-masa pandemi COVID udah mulai cemberut-cemberut, udah mulai bisa kasih senyuman. Tadi Bu Krisna udah kasih tips-tips bagus tuh. Kalau suami udah bikinin keran ya dipakailah kerannya sambil bilang thank you ya. Kamu mikirin kesehatan semua anggota keluarga. Kalau istrinya lagi ngomel-ngomel ngasih tahu kita pakai masker, bilang thank you ya. Karena kamu perhatiin aku untuk bisa jaga kesehatan dan lain sebagainya. Bu Krisna, sayangnya waktu kita udah mau habis nih Bu. Bu Kris, boleh dong kasih kalimat pamungkas untuk menutup live kita di dalam kesempatan malam hari ini. Baik, saya ingat sebuah kalimat yang saya baca di sebuah buku mengatakan pasangan suami istri itu seperti sepatu. Waduh, sepatu. Itu ada lagunya tuh Bu. Gimana? Kita seperti sepatu. Iya, kita sepasang sepatu, kita beda tapi kita harus jalan bersama. Gitu. Itu dia. Betul ya?
setia sampai tua. Jadi walaupun posisi ya itu dari juga seperti sinonimnya akronim ya, sepatu setia sampai tua. Artinya dalam kondisi yang ini menuju new normal, masa pandemi ini kan juga nggak gampang. Tapi bagaimana kita sebagai suami istri seperti sepatu, tetap setia, walaupun posisinya berbeda. Ada kanan, ada kiri kan, bentuknya juga berbeda. Ya, bentuk kaki kanan, sepatu kaki kiri tentu berbeda. Wanita, pria, suami istri berbeda. Dari naturnya Tuhan membuat aja sudah berbeda. Pria itu kadang-kala orangnya tegas, punya prinsip yang dikedepankan logika, sementara wanita adalah pribadi yang sangat detail, emosional, yang kadang-kala sangat sensitif, lembut gitu ya. Tetapi kalau satu sama lain saling melengkapi, saling berjalan seiring sejalan, bukan berarti selalu sama, tidak bisa suami istri itu sama. Dari pembuatannya aja berbeda, satunya keras, satunya lembut. Istilah adonan kue itu satunya dibuat seperti bahannya itu dari adonan terigu yang lembut, ada margarin, ada telur, satunya dari singkong yang keras gitu ya. Nah ini kan para pria itu memang singkong semua ya. Diibaratkan seperti itu. Tapi kalau satu sama lain punya seni tadi, seni dalam mencintai gitu ya, bisa seiring sejalan walaupun perbedaan itu banyak, posisinya berbeda, tentu akan tetap sampai tujuan, sampai kakek nenek, hingga maut memisahkan. Makanya sepatu setia sampai tua. Yuk di masa pandemi ini, di masa kita masuk ke new normal, makin cinta ya. Seperti filosofi sepatu tadi. Walaupun berbeda, tetap seiring sejalan ya. Walaupun kita ini tidak sama, tapi justru kita saling melengkapi satu sama lainnya untuk menuju kepada tujuan kita bersama untuk kebahagiaan dan untuk semakin hidup kita menjadi berdaya guna dan juga bahagia. Gitu Pak Endi. Wow, menarik sekali tuh ilustrasi sepatu ya. Kalau dari saya Bu, kalimat penutupnya begini. Kalau Bu Krisna bilang bahwa cinta itu harus seperti sepatu, kalau saya bilangnya cinta itu harus seperti combro. Benar atau nggak combro? Combro itu kan dibikin dari singkong. Combro itu loh. Singkong sama harus dikasih terigu dikit kan. Jadi anggaplah bahwa para pria itu adalah singkong-singkong yang akan menjadi adonan combro. Dan para wanita itu adalah terigu. Singkong itu kalau mau dibikin combro nggak bisa menyatu kalau nggak ada terigunya. Karena itulah pria dan wanita saling membutuhkan. Oke, sahabat keluarga, thank you yang sudah setia join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Lagi thank you Bu Krisna, selamat malam. Sama-sama. Selamat malam sahabat keluarga, selamat menikmati thank you, waktu bersama dengan keluarga.